Shalom. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat yang nyala bagi nama. Di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu, para majelis dan juga semua jemaat yang boleh memperkenan kami untuk menyampaikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Baik Ibu dan Bapak yang terkasih, mari kita akan sama-sama perhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita perhatikan, telaah, belajar bersama-sama daripada kedua bagian kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama kita akan perhatikan di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kemudian kita akan perhatikan kitab Yeremia pasal 49 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Untuk menghormati firman Tuhan, izinkan saya mengundang Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian terkasih untuk berkenan berdiri. Demikianlah suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian sabda Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita akan perhatikan Yeremia 49 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit. Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya. Dan di depan orang-orang yang berusaha untuk mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai kuhabiskan. Ayat 38 dan 39. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa. Bapa Surgawi, langit dan bumi akan berlalu. Kami semua manusia yang telah Engkau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau pun satu ketika pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Segala sesuatu berubah dengan begitu cepat. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah dan tak berkesudahan. Yaitu firman Allah. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita
Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Ibu dan Bapak yang terkasih, minggu kemarin, hari ini kita bisa beribadah begitu luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan situasi dunia, ternyata di minggu kemarin, minggu tanggal 22 Juni tahun 2025, saudara-saudara kita yang ada di Syria, mereka juga bersiap-siap untuk kemudian pergi dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Ibu dan Bapak sudah dikasih? Ketika salah satu gereja yang ada di Syria, yaitu gereja Ortodoks Syria yang ada di timur tengah sana sudah dikasih. Itu ketika mereka beribadah, maka ada 2 orang pelaku teroris yang masuk ke dalam gereja. Dan satu kemudian meledakkan dirinya, sehingga kemudian terjadilah bom bunuh diri di dalam gereja Ortodoks Syria yang ada di sana. Akibat terhadap bom bunuh diri yang telah dilakukan oleh salah seorang daripada pelaku teroris ini, maka ada 22 orang yang tewas dan ada begitu banyak yang luka-luka. Kalau Anda perhatikan di layar, maka di situ adalah korban-korban yang telah binasa akibat daripada bom bunuh diri yang ada. Lalu kemudian sudah dikasih itu juga adalah gereja Ortodoks Syria yang ada di timur tengah sana. Lalu kemudian Anda juga perhatikan bagaimana keluarga-keluarga yang begitu mengasihi akan keluarga mereka. Saya lihat beberapa postingan foto sudah dikasih. Itu ada beberapa orang muda yang ikut tewas di dalam bom bunuh diri ini. Mereka adalah orang-orang yang hebat, cantik, ganteng dan lain sebagainya. Tentu mereka mengharapkan masa depan yang gilang gemilang untuk mereka sekalian. Orang tua mereka pun tentunya berharap seperti itu. Tetapi apa yang terjadi sudah dikasih. Mereka akhirnya harus binasa. Harus berpulang kepada Tuhan karena bom bunuh diri yang terjadi minggu kemarin. Ibu dan Bapak sudah dikasih. Kalau kita perhatikan akan situasi-situasi sebagaimana yang terjadi minggu kemarin. Maka kalau kita kembali perhatikan apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid. Ketika dia ada di bait Allah. Lalu kemudian ia keluar dari bait Allah. Dan ketika ia keluar dari bait Allah, maka para murid kemudian mengikuti dia. Dan kemudian mereka melihat kepada bait Allah yang ada di Yerusalem. Yesus kemudian berkata bahwa perhatikanlah bait Allah yang ada. Tidak akan ada satu batu pun yang akan tersusun rapi di sana. Pada saat itu Yesus hendak menubuatkan tentang keruntuhan daripada Yerusalem. Dan itu pun terjadi pada tahun 70 setelah Masehi. Di mana Jenderal Yosefus kemudian menghancurkan akan bait Allah. Terjadi penggenapan. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa berhati-hatilah, berawas-awaslah. Karena akan ada begitu banyak nabi palsu yang kemudian tampil dan mereka akan berkata bahwa mereka adalah Mesias. Saya kemudian memberikan beberapa contoh sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus tentang Mesias-Mesias palsu. Yang pertama ada Santo Germain. Dia mengajarkan bahwa manusia dapat menjadi Allah dan Kristus bagi dirinya. Lalu kemudian yang berikut lagi adalah Reverend San Moon Syung. Itu dari Korea Selatan. Dia kemudian berkata bahwa Kristus yang pertama itu lahirnya di Israel, di Bethlehem sana. Tetapi Kristus yang kedua itu lahir di Korea Selatan. Padahal kalau kita perhatikan Korea Selatan perkembangan kekristenan begitu dahsyat, begitu pesat. Dan sekitar 80% daripada penduduk Korea adalah Kristen. Lalu kemudian sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus ada juga yang berkata bahwa ada juga Mesias palsu yang berikut itu adalah Sai Baba dari India. Sai Baba dari India dia kemudian berkata bahwa dia adalah titisan Kristus. Bahkan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus bukan hanya di luar negeri sana. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam negeri.
Maka sudah dikasih kita perhatikan bahwa ada Ibu Lia Eden yang kemudian berkata bahwa dia adalah bunda daripada Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan anaknya ya itu adalah Isa Al-Masih. Ya, Ibu dan Bapak sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian pada tahun 2003 sudah dikasih. Juga di Bandung, Jawa Barat. Kita juga sempat digegerkan dengan tampilnya seorang hamba Tuhan yang kemudian berkata bahwa nanti akan ada kiamat pada November tahun 2003 di Bandung. Sehingga kemudian orang dari berbagai tempat, baik dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, berkumpul bersama-sama di Bandung. Mereka menunggu Yesus akan datang kembali. Tetapi ternyata Yesus tidak datang. Polisi yang datang. Lalu kemudian dia diadili. Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada Mesias palsu, Yesus pun kemudian berkata bahwa akan ada kelaparan. Dan kita bisa perhatikan apa yang terjadi saat-saat ini. Bukan hanya di Afrika sana. Bukan hanya ada di berbagai belahan dunia. Tetapi juga, mohon maaf, kami di Kupang itu juga masih banyak sakit busung lapar. Masih banyak anak-anak yang telanjang. Dan juga kekurangan gizi dan lain sebagainya. Sudah kasih, bukan hanya itu saja. Tapi Yesus kemudian berkata bahwa akan ada gempa bumi. Akan ada kelaparan dan lain sebagainya. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yesus kemudian berkata kepada para murid bahwa kamu akan mendengar deru perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan bangkit melawan kerajaan. Ibu dan Bapak saudara-saudara sekali kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2022. Maka itu adalah hari pertama di mana Rusia berusaha untuk kemudian menginvasi Ukraina. Mereka berharap bahwa hanya 2 bulan kurang lebih mereka akan dapat menguasai Ukraina. Tapi ternyata sampai hari ini perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perang Soviet dan Ukraina belum selesai. Maka kita perhatikan bahwa tanggal 7 Oktober 2023. Hamas kemudian tiba-tiba menyerang Israel. Dengan ribuan roket, rudal dan lain sebagainya. Sehingga begitu banyak orang yang tewas pada waktu itu. Dan pada saat itu pun ada konser musik. Sehingga kemudian para peserta konser itu juga banyak yang tewas akibat daripada serangan Hamas yang tiba-tiba menimpa akan saudara-saudara kita yang ada di Israel. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara Israel kemudian membalas serangan daripada Hamas belum selesai, maka Houthi lalu kemudian Hizbullah pun menyerang Israel. Peperangan silih berganti dan terus terjadi hingga pada kesempatan ini. Bukan hanya itu saja ibu dan bapak sudah dikasih. Saat Israel masih berusaha untuk kemudian melawan Hamas, Houthi dan juga Hizbullah. Maka tiba-tiba pada tanggal 13 April tahun 2024. Iran kemudian menyerang Israel. Lalu kemudian pada tanggal 19 April 2023 sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Israel kemudian kembali membalas akan serangan daripada Iran. Dan kita perhatikan bahwa serangan pada waktu itu menuju kepada Isfahan. Isfahan itu adalah merupakan sebuah kota. Di mana Isfahan ini sebenarnya dulu adalah pusat daripada atau ibu kota daripada negara Media Persia. Media Persia itu sebenarnya adalah dulu itu sebelum adalah Elam, lalu kemudian menjadi Media Persia dan kemudian menjadi Iran hari ini. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita perhatikan bahwa Iran itu sebelum tahun 1935 Iran itu disebut Persia atau Media Persia. Konteks Alkitab kita perhatikan dalam di dalam kitab Esra itu dikatakan
di sana. Esra pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga, saya tidak membacakan itu semua sudah dikasih. Tetapi di sana dikatakan bahwa kekaisaran Persia itu didirikan oleh Kores Agung atau Raja Cyrus. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Cyrus ini sebenarnya adalah seorang kafir. Tetapi dialah yang kemudian dipakai oleh Allah untuk memulangkan orang-orang Israel dari pembuangan, ya, kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan daripada Nehemia untuk membangun kembali kota Yerusalem. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, etnis Persia ini adalah merupakan keturunan bangsa Arya atau dari Madai anak Yafet, yaitu kemudian menghasilkan menurunkan orang-orang Eropa, bangsa Israel dan juga keturunan Arab atau orang-orang Arab. Jadi kalau kita perhatikan perang antara Israel dengan Hamas sudah dikasih, atau saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana sudah dikasih, sebenarnya masih ada hubungan yang begitu erat antara Israel dan Arab. Kenapa? Sama-sama sebenarnya adalah keturunan daripada Sem. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita perhatikan di sana bahwa kemudian ada orang-orang Afrika itu dari keturunan Ham. Lalu kemudian bangsa Arya, bangsa Persia dan Media itu kemudian bercampur dengan bangsa Elam. Itu masih keturunan Sem. Itu kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian. Pasal 10 ayat 22. Yaitu Iran Selatan. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di Iran Selatan atau Isfahan. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sana masih ada orang-orang Yahudi yang masih tinggal sampai hari ini. Dan data itu memperkirakan bahwa ada sekitar 1.500 orang Yahudi yang masih ada di sana. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata dulu itu adalah kota Isfahan ini adalah merupakan sebuah tempat wisata. Kota tua yang begitu terkenal sehingga kemudian banyak turis yang berbondong-bondong ke sana. Tetapi kemudian di belakang hari Isfahan itu dijadikan sebagai pusat pembuatan nuklir, drone, dan senjata-senjata pamungkas lainnya. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa Iran itu sebenarnya sebelumnya itu dengan Israel itu sekutu yang maksudnya ada relasi, ada hubungan yang begitu erat. Sudah dikasih kalau kita perhatikan pada zaman tahun 1941 sampai dengan 1949 antara Israel dengan Reza Shafalevi itu sebenarnya ada hubungan yang baik. Tetapi kemudian pada tahun 1979 maka Ayatullah Khomeini itu menggulingkan kekaisaran Reza Shafalevi sehingga kemudian dia mengikuti kelompok yang radikal dan kemudian mereka berniat untuk kemudian menghilangkan Israel daripada peta dunia. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kemarin terjadi perang, maka anak daripada Reza Shafalevi ini itu ada di Amerika Serikat. Dia kemudian menyerukan untuk kemudian menggulingkan kerajaan yang saat ini sedang berkuasa. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemudian kita perhatikan bahwa kenapa mereka kemudian bermusuhan. Dan kemudian kita perhatikan adanya perang dan perang. Kembali Bapak Ibu dan Saudara kasih, sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan Yesus sudah menubuatkannya. Bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Lalu kemudian sudah dikasih berbicara tentang Elam ini. Maka sebenarnya Elam ini mempunyai anak yang namanya Susan. Ibu kota kerajaan Elam sebelumnya. Lalu kemudian kita perhatikan bahwa Daniel yang dibuang ke gua singa itu juga pernah ada di Elam. Lalu kemudian Ratu Esther itu ketika dia dipanggil untuk diangkat menjadi raja menggantikan Ratu Wasti, maka dia juga diambil dari lembah Susan. Lembah Susan ini sebenarnya merujuk kepada Elam yang hari ini adalah Iran. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita perhatikan tentang Nehemia.
sang juru minuman daripada Raja Artasasta. Dia kemudian juga ada di Elam, Iran hari ini. Lalu kemudian sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus. Itu dari beberapa tafsiran itu dikatakan bahwa orang-orang Majus ini sebenarnya itu asalnya daripada Iran. Ibu dan Bapak sudah dikasih, kenapa hal ini kemudian muncul saudara? Karena pada waktu itu Iran kemudian atau Elam Media Persia menyerang Israel. Dan ketika mereka menyerang masuk ke kota Bethlehem, maka di sana mereka kemudian menghancurkan gereja-gereja dan kemudian mereka melihat di sebuah gereja ternyata ada foto orang-orang yang memiliki pakaian khas orang-orang Iran. Sehingga kemudian mereka berkata, jangan diserang karena mereka adalah saudara-saudara kita dan ada fakta sejarah. Lalu kemudian sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan tentang pencurahan Roh Kudus yang baru beberapa hari yang lalu kita rayakan. Sudah dikasih. Di situ firman Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul itu mencatat bahwa para murid ini ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Antara lain bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan dan yang didengar oleh orang-orang pada waktu itu ada catatan, yaitu ada Elam, ya, Media Partia itu sebenarnya merujuk kepada Persia. Lalu kemudian ada Media dan Elam. Media, Elam itu sebenarnya adalah merujuk kepada Iran. Nah, sudah dikasih. Lalu kemudian sudah dikasih kalau kita kembali perhatikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu terjadi penggenapan. Namun berbicara tentang waktunya, harinya kapan Yesus akan datang kembali. Firman Allah berkata, tak seorang pun yang tahu, anak pun tidak, malaikat pun tidak, kecuali Bapa sendiri yang tahu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah rujukan bahwa apa peperangan yang saat ini sedang terjadi, itu juga adalah merupakan salah satu tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan tentang peperangan saat ini. Apakah juga atau situasi dunia saat ini. Apakah itu juga sudah dibicarakan atau tertulis di dalam Alkitab. Sudah disampaikan oleh para nabi. Lewat nubuatan para nabi. Kita akan perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan Yeremia pasal 49 mulai ayat 34. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Elam di sini itu merujuk kepada Iran. Pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Nah, sudah kasih Anda bisa lihat di sana. Jadi di bawahnya Elam itu ada Susa. Susa itu sebenarnya adalah merujuk kepada Susan atau lembah Susan. Itu adalah ibu kota daripada kerajaan atau kekaisaran kerajaan Elam pada waktu itu. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Di ayat yang ke-35. Ibu dan Bapak sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ketika awal Israel menyerang, yang pertama diserang adalah Isfahan. Itu adalah pusat pembuatan nuklir di Iran. Itu sudah mulai diganggu di situ. Lalu kemudian ketika kemarin terjadi peperangan antara Iran dan Israel. Maka kemudian awalnya Amerika berkata bahwa Amerika tidak akan ikut campur tangan. Tetapi kemudian akhirnya Amerika pun ikut ambil bagian. Lalu kemudian dikirimlah B-2 Spirit dari Amerika. Dan dari beberapa fakta itu dikatakan bahwa itu sebenarnya juga pesawat-pesawat ini juga lewat wilayah Indonesia. Dan kemudian sampai ke Iran sana. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika B-2 Spirit yang dikirim oleh Amerika, mereka tidak menyerang yang lain. Tapi mereka menyerang 3 tempat
Yaitu yang pertama adalah Fordo. Yang kedua adalah Natanz. Dan yang ketiga itu adalah Isfahan. Saudara kasih, Fordo itu adalah tempat atau pusat nuklir. Dan itu ada di bawah tanah, kedalaman yang cukup luar biasa. Sehingga tidak mungkin itu mereka buat terowongan di bawah bukit. Itu dibuat terowongan yang cukup dalam. Mereka kemudian berasumsi bahwa tidak mungkin rudal-rudal biasa itu bisa menembus ke sana. Dan hanya rudal yang dimiliki oleh Amerika itulah yang kemudian bisa menghancurkan bunker bawah tanah ini di mana tempat senjata-senjata nuklir daripada Iran itu ada. Sehingga ketika Amerika itu menyerang, maka apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang dituju itu cuma 3 tempat. Fordo, Natanz, dan Isfahan. Fordo, Natanz, dan Isfahan itu adalah tempat pengayaan uranium untuk pembuatan nuklir. Lalu kemudian pembuatan senjata-senjata nuklir dan lain sebagainya. Itu ada di 3 tempat tersebut. Kalau Anda perhatikan di gambar-gambar yang ada, ya itu begitu dalam sudah dikasih. Tetapi ternyata P2 Spirit itu bisa menembus dan menghancurkannya. Sehingga kemudian ada banyak statement yang kemudian berkata bahwa Fordo itu sudah tenggelam bersama-sama dengan tanah di bawah. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa 3 situs nuklir daripada Iran itu ternyata dibombardir oleh Amerika. Saudara, kembali kepada ayat yang ketiga. Aku akan mematahkan busur kekuatan daripada Elam. Kalau pada zaman dahulu, iya orang berperang itu kan pakai busur atau panah dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini itu bisa berbicara tentang senjata-senjata yang kemudian dipakai untuk menghancurkan. Dan ternyata sudah dikasih apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini itu merujuk ke sana. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Fordo itu sebenarnya adalah jantung nuklir Iran di bawah tanah. Tetapi ternyata itu diluluhlantakan oleh P2 Spirit dari Amerika. Lalu kemudian di ayat yang ke-36. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit. Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Menurut tafsiran sudah dikasih. Bahwa nanti akan ada berbagai bangsa. Itu yang akan menyerang Israel. Ya, kalau kita perhatikan tentang Gog dan Magog. Lalu kemudian perang Harmagedon. Nanti saya akan jelaskan di sana. Tetapi kita perhatikan sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ketika nanti Israel itu diserang, dikepung dari berbagai penjuru. Maka kemudian sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mengira bahwa Israel itu sudah kalah. Tetapi kemudian Allah lah yang akan berperang menggantikan Israel. Dan firman Allah berkata bahwa di sini dikatakan bahwa aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin. Dari keempat penjuru langit. Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin. Nah, sudah dikasih ada beberapa tafsirnya dikatakan bahwa akan ada gempa bumi atau musibah bencana yang akan menimpa saudara-saudara kita yang ada di Iran. Sehingga kemudian nanti akan begitu banyak orang yang akan mengungsi atau keluar dari Iran ke bangsa-bangsa lain. Sehingga dalam catatan ayat 36 kitab Yeremia pasal 49 itu dikatakan bahwa sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba Anda perhatikan baik-baik. Ketika kemarin terjadi perang antara Israel dan Iran. Israel kemudian membombardir Iran, terutama kota Teheran. Maka apa yang terjadi sudah dikasih. Gambar ini saya ambil pada saat tengah malam ketika saya lihat di media. Orang-orang Iran itu kemudian tengah malam itu pada mengungsi. Itu adalah gambar yang paling bawah. Bagaimana mereka kemudian mengungsi. Apakah ini merujuk kepada penggenapan bahwa mereka akan mengungsi? Ya, saya tidak berani untuk kemudian mengatakan ya atau tidak. Tetapi Alkitab sudah berkata seperti itu. Tapi kemudian ada tafsiran yang berkata bahwa kemungkinan ke depan. Ketika terjadi perang yang besar-besaran maka mereka kemudian akan mengungsi akibat daripada musibah atau bencana yang akan menimpa
saudara-saudara kita yang ada di Iran sana. Lalu kemudian ayat 37, aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya. Dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku akan membuat mereka terkejut. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Ketika kemarin Amerika kemudian mengirimkan pesawat-pesawat B-2 Spirit untuk kemudian menyerang Isfahan, Fordo, dan Natanz. Di dalam berbagai berita itu dikatakan bahwa tidak ada satu titik perlawanan pun daripada Iran. Tidak ada pesawat yang kemudian berusaha untuk menyerang pesawat-pesawat B-2 Spirit dari Amerika. Dan setelah terjadi pengeboman, barulah semua kaget. Aku akan membuat Elam terkejut. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan akan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Firman itu ya, firman Allah itu ya dan amin. Karena itu saudara, mari belajar akan firman Tuhan. Boleh belajar berbagai macam berita lewat handphone dan lain sebagainya, televisi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa baca Alkitab. Karena dalam Alkitab ada janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Ayat yang ke-38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana raja-raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita lihat ke sana, saya mau mengajak kita sekalian untuk kita lihat. Saudara kasih, pada saat sebelum Israel menyerang yang ketiga 13 Juni kemarin. Maka itu ada berapa tokoh terkenal Iran yang kemudian juga tewas. Mari kita perhatikan saudara kasih. Ketika terjadi serangan kemarin. Maka saya mencatat di sana. Itu pimpinan Garda Revolusi Iran. Jenderal Hussein Salami. Lalu kemudian ada 6 orang ilmuwan nuklir. Dan 3 orang petinggi militer. Itu ternyata tewas. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di antara 6 orang ilmuwan nuklir itu ada 2 orang penting. Ilmuwan nuklir penting yang kemudian juga ikut tewas. Anda bisa baca di sana sudah dikasih. Tapi saya mau ajak kita sekalian untuk kemudian kita lihat. Perhatikan baik-baik sudah dikasih. Ini adalah 2 orang sosok ilmuwan penting Iran. Yang kemudian ikut tewas kemarin. Padahal sudah dikasih. Kalau mau dilihat, kan ya secara kasat mata kan dia tidak tahu posisinya di mana. Tapi ternyata ini loh pentolan-pentolan itu yang kena duluan. Kenapa 2 orang sosok ilmuwan penting ini yang tewas? Karena mereka kemudian berpendapat atau berharap bahwa ketika 2 orang ini lalu kemudian ilmuwan-ilmuwan lain itu tewas, maka untuk pengembangan nuklir ke depan itu akan terhambat atau tidak ada. Saudara, 2 orang ilmuwan penting itu adalah yang pertama itu Dr. Muhammad Mehdi Taransi. Dr. Muhammad Mehdi Taransi itu adalah fisikawan teoritis Iran terkemuka. Dan dia menjabat sebagai Presiden Universitas Islam As'ad di Teheran. Universitas Islam As'ad di Teheran itu adalah merupakan sebuah universitas terbesar di Teheran. Nah, beliau adalah pimpinannya. Tetapi kemudian sudah tewas. Kemudian yang kedua itu adalah Dr. Feridun Abbasi. Beliau adalah anggota parlemen dan mantan kepala Badan Energi Atom Iran yang sudah tewas. Saudara, ini adalah Hussein Salami. Lalu kemudian sebelum orang-orang penting ini tewas, maka Anda perhatikan tentang Ismail Hanafi. Ismail Hanafi ini adalah merupakan pemimpin politik Hamas. Dan itu sulit sekali untuk kemudian bisa terdeteksi. Tapi Anda bisa bayangkan. Ketika dia tidur di kamarnya mau ada pertemuan di Iran pada waktu itu. Dia tidur di kamarnya. Tiba-tiba bom meledak. Dan akhirnya kemudian dia tewas. Saudara, selain daripada itu juga ada Hasan Nasrallah. Yang juga tewas. Pimpinan daripada Hizbullah. Pada saat serangan Israel di Beirut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun seperti itu. Firman Allah berkata bahwa Allah akan
memulihkan keadaan Elam. Ya, aku akan menaruh tahtaku di Elam. Saudara yang terkasih, tahta Allah akan ditaruh di Elam. Ini berbicara tentang pemulihan atau lawatan Allah yang akan terjadi di Elam atau Iran hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda perhatikan saudara, akhir-akhir ini perkembangan kekristenan di Iran itu berkembang begitu pesat. Sehingga kemudian orang berkata bahwa perkembangan kekristenan dunia itu besar-besaran hari ini terjadi di Iran. Dulu hanya sekitar ada 500.000 orang. Ya, tetapi sekarang sudah bertambah-tambah, berlipat kali ganda pertambahan kekristenan yang ada di Iran. Dari beberapa berita, bahkan kesaksian dari beberapa rekan hamba Tuhan, mereka berkata bahwa mereka itu berjumpa dengan Kristus. Mereka mengalami Kristus, mereka melihat Kristus di dalam mimpi-mimpi mereka. Dan akhirnya kemudian mereka mengambil keputusan untuk mengiring Kristus. Saudara, Anda dan saya yang sudah dahulu mengenal Kristus, jangan mau kendor dan jadi yang terkebelakang. Tetap setia untuk mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa petinggi-petinggi Iran itu kemudian ditewaskan. Saudara dikasih, yang menjadi target juga daripada Israel dan juga Amerika, ya itu juga adalah pemimpin yang saat ini. Dan ketika beliau bersembunyi, ketika intensitas perang yang begitu luar biasa tinggi, maka dia kemudian sudah mempersiapkan, Ayatullah Khomeini itu telah mempersiapkan 3 pejabat penting pengganti beliau. Beliau berkata, seandainya aku tewas di dalam medan perang ini, maka 3 orang ini disiapkan untuk menggantikan beliau. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Memulihkan keadaan Elam. Artinya apa? Allah akan melawat Elam. Allah akan melawat Iran hari ini. Dan kita perhatikan sebagaimana tadi Yesus sudah sampaikan. Perkembangan kekristenan di sana begitu dahsyat. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita belajar untuk senantiasa kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lawatan Allah sudah dinyatakan oleh Allah buat bangsa-bangsa lain dan tentunya untuk kita sekalian. Karena itu saudaranya kasih, mari belajar untuk kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudaranya kasih, peperangan-peperangan ini baik Ukraina, Hamas, Israel, Iran, Israel dan sebagainya, itu juga sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Bahkan peperangan-peperangan ini itu akan merujuk kepada 2 perang besar di akhir zaman. Perang yang pertama adalah perang Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog ini sebenarnya adalah perang antara utara dan selatan melawan Israel. Nah, negara-negara di bagian utara, selatan, kita bisa lihat di sana sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kita perhatikan bahwa perang Gog dan Magog ini akan terjadi sebelum masa tribulasi. 7 tahun aniaya itu akan terjadi. Sebelum ini terjadi, maka akan ada perang Gog dan Magog. Lalu kemudian perang yang kedua itu adalah perang Harmagedon. Di mana kemudian sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang akan datang untuk kemudian menghentikan akan perang ini. Nah, sudah dikasih. Saya ajak kita sekalian untuk kita lihat. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 1, 2, dan 3. Di sana dituliskan dengan jelas. Saudara, kita perhatikan di sana Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Gog itu sebenarnya adalah kalau dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah Ros atau Rus yang kemudian merujuk kepada Rusia. Mesek, Tubal itu adalah negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Ya, antara lain adalah Kazakhstan, ya Uzbekistan, Azerbaijan. Lalu kemudian Persia itu Iran,
Gomer dan Betogarma itu adalah Turki, Syria. Lalu kemudian Put itu adalah Libya, Ethiopia, juga Mesir, Sudan Selatan. Yang tidak ikut koalisi Rusia. Jadi sudah dikasih. Nanti negara-negara bagian utara dan selatan ini akan menyerang Israel. Dan itu akan di bawah pimpinan daripada Gog dan Magog. Gog ini adalah merujuk kepada Rusia. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah kasih kalau kita perhatikan dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 41. Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Sudah kasih di dalam kitab Daniel itu sudah dinubuatkan tentang utara dan selatan. Bangsa-bangsa utara dan selatan yang akan menyerang Israel. Dan itu akan dibawa pimpinan daripada Ros tadi. Nah, sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang akan terluput itu adalah Edom, Moab, dan Bani Amon. Edom ini mana? Edom, Moab, dan Amon itu adalah Yordania, saudara. Iya. Nah, Edom ini sebenarnya adalah keturunan daripada Esau. Kakak kembar daripada si Yakub atau bangsa Israel ini. Lalu kemudian Moab dan Amon. Ini juga adalah keluarga daripada Abraham sendiri, yaitu cucu-cucu atau anak-anak daripada Lot, Amon dan Moab. Itu ada di Yordania. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya nggak usah terangkan ke sana, tapi Anda sudah lihat. Nah, ketika nanti Gog, utara selatan itu menyerang, maka di bawah pimpinan daripada Gog, yaitu Ros tadi. Nah, di bawah daripada Ros itu ada Korut, Kim Jong Un. Di bawah Korut, Anda lihat sana, ada Xin Jinping. Ya, lalu kemudian di sana juga ada Presiden Turki, Erdogan. Ini akan menyerang. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau ajak kita sekalian untuk kita kemudian melihat dan memperhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan juga peperangan-peperangan yang ada itu juga sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam kitab Yehezkiel. Itu juga sudah ada di sana. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anda perhatikan baik-baik. Ketika kemarin Israel itu menyerang, maka operasi serangan mereka itu disebut dengan istilah Rising Lion. Ya, Rising Lion. Nah, Rising Lion itu sebenarnya di dalam merujuk kepada kitab Bilangan pasal 23 ayat 24. Rising Lion itu dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah Amkalevi. Levi itu adalah singa betina. Jadi Rising Lion ini maksudnya adalah bahwa singa betina ini akan dibangunkan untuk kemudian membangunkan singa jantan untuk kemudian menolong mereka. Nah, sehingga kemudian Amkalevi atau Rising Lion ini sebenarnya itu merujuk ke sana. Nah, Levi atau singa betina ini itu akan membangunkan singa jantan untuk kemudian menolong mereka. Dan singa jantan itu sebenarnya adalah merujuk kepada Sang Mesias atau Kristus. Bilangan 23 ayat 24. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ya, lalu dalam kitab Kejadian, ya itu juga ada di sana sudah dikasih. Lalu kemudian tadi dalam kitab Yeremia itu juga sudah dinubuatkan di sana. Ya.
Lalu kemudian di Kejadian 49 ayat 9-10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan. Atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi sudah dikasih dalam dari singa betina dan singa jantan ini akan bangkit. Berdiri tegak. Siapakah yang akan dapat melawan? Sudah dikasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita perhatikan daripada pernyataan-pernyataan singa betina atau Amkal Levi itu merujuk kepada Israel. Dan singa jantan itu merujuk kepada singa dari Yehuda. Yaitu Kristus Tuhan. Ya. Lalu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang kemudian berkata bahwa apakah ya perang Gog dan Magog. Ini perang-perang yang hari ini saat ini sedang terjadi. Itu sudah adalah perang Gog dan Magog. Sudah dikasih Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ya sebelum Ros itu bergabung untuk menyerang. Belum kita sampai kepada perang Gog dan Magog. Ya perang Gog dan Magog itu akan dipimpin langsung oleh Gog yaitu Ros tadi. Nah sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perang yang berikut lagi adalah perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini adalah perang antara barat dan timur menyerang Israel. Ketika Israel diserang dari barat timur, lalu kemudian utara selatan, barat timur, maka itu merujuk kepada apa yang saat ini dikhawatirkan oleh dunia. Perang dunia ketiga. Tetapi ketika terjadi perang Harmagedon, maka Yesus atau Sang Mesias sendiri yang akan datang lalu kemudian menyelamatkan umat Israel. Lalu kemudian sudah dikasih, kita perhatikan bahwa akan ada penampakan daripada antikris. Dan sebenarnya ada beberapa tanda yang belum tergenapi. Yang antara lain adalah penampakan antikris. Lalu kemudian berdirinya kembali bait Allah yang ketiga. Karena nanti antikris akan bertata di sana. Ya lalu kemudian ada beberapa tanda lainnya. Tapi sudah dikasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan sudah dikasih. Ketika nanti Israel itu diserang. Kita perhatikan tadi bahwa ada begitu banyak pasukan tentara. Dan kalau Anda perhatikan bahwa Israel akan diserang bangsa dari timur. Ketika perang Harmagedon. Timur barat menyerang Israel. Itu firman Allah di dalam kitab Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Itu dicatat bahwa ada 200 juta orang tentara yang akan menyerang. 200 juta ini siapa saja. Orang kemudian menafsirkan itu kemungkinan Cina. Kemungkinan Korot. Dan juga sekutu-sekutu lainnya. Saudara, lalu kemudian kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Allah yang akan berperang menggantikan Israel pada waktu itu. Sehingga kemudian mereka akan terbunuh dan tewas sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa pada saat mereka dikalahkan. Maka 7 bulan untuk menguburkan mayat-mayat dan 7 tahun lamanya untuk menyingkirkan senjata-senjata perang. Dan setelah itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian langit dan bumi yang ada saat ini akan lalu dan lenyap. Lalu kemudian langit dan baru, bumi yang baru itu akan turun dari surga. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak tahu kapan dia akan datang kembali. Kita nggak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Saudara yang hari ini menyerahkan diri untuk kemudian dibaptis. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Anda telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Untuk kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Markus 16 ayat 16 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bumi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena saudara, biarlah hidup lama Anda boleh dikuburkan. Terimalah sebuah kehidupan yang baru. Setia mengiring Kristus. Anda dan saya yang sudah lama ikut Kristus. Setialah untuk mengikut Kristus. Sampai pada akhir zaman. Tanda-tanda zaman telah digenapi. Dan nubuatan para nabi. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Yeskiel dan juga kitab Yeremia. Hari-hari ini kita sedang
melihat dan menyaksikan semuanya itu. Saudara, setapak lagi kita akan menuju kepada akhir daripada segala-galanya. Firman Allah berkata, kedatangannya sudah di ambang pintu. Kalau sudah di ambang pintu, berapa langkah kita akan sampai ke ambang pintu? Karena itu saudara, hendaklah engkau tetap setia. Berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan dia akan datang kembali. Tetapi Yesus kemudian berkata, kalau engkau tahu bahwa seorang pencuri akan datang pada malam hari, tentu engkau bersiap-siap. Tetapi pencuri datang pada saat-saat yang tidak kita duga. Karena dia bersiap sedialah sebelum dia datang kembali. Biarlah kita boleh semakin setia kepada Kristus. Setia mengiring Kristus. Tanggalkan dosa dan hidup yang lama. Belajarlah untuk setia kepada Kristus sampai pada akhirnya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, sadar dan berjaga-jaga, tetaplah setia sampai pada akhir. Rebutlah hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyertai dan berkati saudara-saudari sekalian. Shalom. Mari saya undang para pemusik. Kita berdiri sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Dan kita akan sama-sama